Untuk materi hari ini, kita kan akan masuk sama skill yang baru buat di reading ya. Jadi kalau untuk masalah tipe soalnya tuh kemarin sama seperti yang teman-teman kerjain pas kita pretest, variasinya itu tuh kurang lebih sama seperti itu. Cuma kalau misalnya nanti kita akan review lebih dalam lagi, untuk hari ini tuh bukan merupakan tipe soal yang nanti akan muncul di official test ya teman-teman, melainkan kayak pemantapan untuk basic parafrase. Jadi untuk parafrase ini kan nanti kita bakal pakai untuk semua skill ya. Dari kemarin listening, hari ini untuk reading, besok-besok pas kita pelajari speaking sama writing pun juga sama. Kita butuh parafrase. Terus kalau untuk reading secara umum, dikatakan ini tuh termasuk salah satu skill yang membutuhkan vocabulary exam karena emang kalau kemarin pas kita bandingkan sama yang listening, tingkat kesulitannya kan macam-macam nih. Mungkin dari faktornya speaker tuh ada yang secara dialeknya British banget, sehingga kita merasa kesulitan untuk memahami maksudnya seperti apa. Atau mungkin emang ngomongnya cukup cepat. Bisa juga itu tuh ngomongnya agak mumbling. Jadi selain dari aspek yang berhubungan sama vocabulary, terus ada lagi itu tuh untuk ke parafrase. Listening kemarin kan juga sangat kepengaruh sama speakernya sendiri. Cuma kalau untuk hari ini, fokus sama kita tuh nggak hanya dari aspek vocabulary ataupun untuk yang berhubungan sama teks-teks gimana gitu, tetapi lebih ke masalah parafrase lebih lanjut. Selain dari vocabulary itu sendiri, biasanya bakal ada sinonim, atau mungkin perubahan struktur kalimat, macam-macam. Jadi katakan as a vocabulary exam. Terus kalau ngomong masalah time management, teman-teman, untuk reading tuh kan kita sama-sama dapat 40 soal ya. 40 soal ini tuh biasanya kebagi ke 3 section. Satu passage tuh umumnya diikuti sekitar 13 sampai 14-an nomor. Terus nanti akan kita kerjakan selama 60 menit. Dan entah kita mau ambil yang paper atau untuk yang komputer, 60 menit ini tuh biasanya udah mengcover semua. Baik kita membaca passage, kita ngerjain soal, terus kita tuh transfer jawabannya ke answer sheet. Sehingga mungkin dari teman-teman ada yang merasa, oh berarti bisa nih kita bagi itu 20 menit untuk setiap section. Yang mana juga cukup baik ya. Tetapi kalau dari aku pribadi itu lebih baik kita kurang dari 20 menit untuk menyelesaikan setiap sectionnya supaya nanti di belakang tuh kita punya waktu untuk meneliti jawaban kembali, sama kita transfer jawabannya ke answer sheet. Jadi kalau untuk yang time management, hmm, untuk time management kali ini tuh setiap teks, kalau bisa nanti kita selesaikan 4 sampai 5 menit secara total. Terus kalau kita cek dari setiap soalnya nanti, sebisa mungkin tuh 1 menit kita udah ketemu jawabannya. Sehingga kalau kita total dari satu section gitu ya, per sectionnya nanti tuh mungkin sekitar 17 sampai 18 menitan. Dan kalau misalkan dari setiap section itu kita selesai mengerjakan 17 menitan gitu, di akhir kan kita punya lebih dari 5 menit ya buat meneliti jawaban, mungkin membaca ulang pertanyaan yang kita nggak yakin, bisa juga tuh untuk yang berhubungan sama cara kita untuk mengecek masalah huruf kapital, spelling, seberapa banyak kata yang bisa kita sampaikan di section itu. Bahkan untuk yang masuk ke cara kita untuk mentransfer jawabannya ke answer sheet. Jadi mungkin ini bisa diperhatikan sama teman-teman. Terus untuk aspek yang lain, ada beberapa tuh yang hubungan sama tipe-tipe soal nih teman-teman. Kalau untuk tipe-tipenya sendiri sama seperti yang kita kemarin pelajari untuk pretest, jadi informasi itu mungkin nggak akan beda jauh sama sectionnya untuk listening. Bahkan ada beberapa soal tuh yang tipenya sama persis, termasuk kayak multiple choice yang kemarin kita baru kerjain. Terus ada lagi itu tuh sentence completion. Ini kan dia juga sama kayak yang di listening ya. Lalu untuk yang beda tuh kita ketemu short answer questions. Short answer questions ini umumnya tuh lebih sering aku temukan untuk sebuah pertanyaan. Jadi misalkan kita ketemu where did the people bla 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 dikasih tanda tanya, terus nanti di belakangnya itu tuh kita bakal diminta untuk isiin sama jawaban yang pendek-pendek. Terus kalau untuk kategorinya ini tuh kemarin di awal aku pernah perkenalkan sama teman-teman sebagai bentuk dari filling the blank, di mana kalau untuk listening, filling the blank itu tuh kan kita ketemu dua macam nih. Satunya untuk table, satunya lagi itu tuh untuk yang sentence completion ya.
Cuma kalau untuk yang di reading, untuk yang fill in the blank tuh biasanya kita ketemu short answer, summary completion, sama ada lagi buat sentence completion yang nanti pasti bakal diatur. Ini butuhnya tuh kayak satu kata aja, atau mungkin kayak kita maksimal tiga kata, atau ada kombinasi sama angka. Nah, aturannya itu tuh sama persis seperti yang kemarin kita pelajari. Terus kalau ngomongin bedanya tuh ini lebih ke pertanyaan tadi ya yang lebih sering aku temuin. Summary itu jatuhnya kayak sebuah kesimpulan sih. Jadi mungkin di dalam passage yang diambil tuh 4 paragraf gitu ya. Dari 4 paragraf itu tuh dia bakal dimampatkan, akan diambil kesimpulan ya dalam sebuah paragraf atau mungkin 2 paragraf gitu. Dan di summary nanti kita bakal diminta untuk mengisikan titik-titik yang berisi jawaban sebenarnya. Kalau untuk yang ini sama kayak kemarin di listening persis ya, kalimat yang lengkap, terus nanti ada fungsi tertentu yang hilang, nah kita bakal isiin sesuai sama aturannya berapa kata. Kalau untuk yang lain multiple choice, yang kemarin kita kerjain, terus ini matching sentence endings tuh biasanya untuk kita nyocokin akhiran dari sebuah kalimat. Tapi kadang tuh yang hilang kayak separuh kalimat yang rumpang gitu teman-teman. Bukan cuma masalah ini noun-nya nggak ada, atau mungkin subjeknya itu tuh nggak ada, adverb-nya hilang, itu tuh enggak sih. Jadi kayak separuh kalimat tuh biasanya ada yang hilang, dan kita bakal diminta untuk nyocokin mana yang dirasa paling sesuai sama informasi barusan. Terus yang lain untuk true false not given. Nah, ini tuh biasanya aku perkenalkan di kelas kayak salah satu ladang debat. Soalnya kalau misalkan satu orang tuh fokus ke kata kunci tertentu, terus orang lain tuh fokus sama kata kunci lainnya. Biasanya untuk menafsirkan sebuah statement itu nggak akan sama. Pasti bakal beda-beda banget. Sehingga di belakang nanti kita bisa melihat dari perspektifnya IELTS, ternyata ada beberapa basic yang bisa kita gunakan sebagai patokan. Termasuk kayak nganggep ini tidak selevel intensitasnya, atau mungkin ini maknanya bertolak belakang, ada fakta yang belum terkonfirmasi. Nanti di belakang kita bakal pelajari bareng dari perspektifnya IELTS itu tuh dia pandangannya kayak apa. Sedangkan untuk yang matching headings ini tuh kayak nyocokin intisari. Jadi di belakang nanti kita bakal minta untuk menggarisbawahi ide pokok yang ada di sebuah paragraf. Di mana ide pokoknya nanti itu kan dia bakal macam-macam nih teman-teman. Bakal ada opsi-opsi jawaban gitu. Sehingga kita bakal diminta untuk memilih salah satu headings yang berisi summary dari penjelasan di sebuah paragraf. Terus untuk yang labeling ini biasanya diikuti sama sebuah gambar. Jadi gambarnya tuh mungkin macam-macam tergantung sama tema soalnya gitu ya. Di dalam gambar ini mungkin kita bakal diminta untuk memberikan nama dari apa yang ditunjuk. Mungkin bagian itu tuh bisa aja tema-tema mengenai arsitektur, atau mungkin nature, atau bisa juga itu tuh kayak yang technical. Jadi cara tema itu tuh dia banyak banget, tergantung dari teks atau passage itu tuh kita bakal dapat temanya seperti apa. Yang terakhir tuh untuk matching information. Jadi kalau untuk matching information ini, kita kan bakal diminta untuk memilih salah satu dari keterangannya yang paling cocok gitu ya. Nah, tapi ini tuh bakal diperkenalkan setiap section. Misalkan mau cari tahu alasan, atau mungkin kayak latar belakang dari sebuah fenomena. Mungkin kita diminta untuk pilih salah satu expert yang punya teori seperti ini. Jadi nanti bakal diperkenalkan setiap section fokusnya itu tuh kayak apa. Terus untuk yang time management tadi kita bahas di awal. Untuk yang reading practice, ini tuh kita singgung dikit-dikit ya kemarin pas kita latihan di listening. Bahwasanya ketika teman-teman nanti tuh melatih untuk persiapan IELTS, kalau bisa tuh jangan hanya fokus untuk ke satu sumber, termasuk Cambridge nih. Ini yang kayaknya paling terkenal ya, dan kita cukup mudah untuk menemukan soal-soal Cambridge. Selain dari soal Cambridge ini, kalau teman-teman cek dari brand buku, ada beberapa brand tuh yang sebenarnya kita bisa gunakan juga sebagai pertimbangan untuk brand IELTS. Yang pertama kan kita paling sering ketemu Cambridge ya. Ini terakhir kali sampai volume 19 kalau nggak salah. Terus selain itu tuh recent actual test. Terus ada lagi Beren, ini juga lumayan sering dipakai latihan. Terus ada lagi tuh kayak Peter Ming. Terus ada juga tuh
Essentials. Selain itu ada lagi apa ya? Practice Test Plus. Terus ada juga tuh kayak Test Builder gitu-gitu. Jadi ini beberapa buku yang aku ingat pernah ketemu. Kalau misalnya teman-teman nanti fokusnya latihan sama Cambridge aja gitu ya. Nah biasanya kita mungkin lebih terbiasa sama format seperti itu, ritmenya kayak gimana. Tapi kalau misalkan kita dihadapkan sama bentuk-bentuk atau tipe soal dari buku lain, biasanya tuh kita merasa kayak agak susah. Meskipun kayak intisarinya kan juga sama ya, perintah soalnya multiple choice atau mungkin filling the blank. Tetapi di satu titik itu tuh biasanya kayak tingkat sinonimnya mungkin nggak akan sama persis. Cara kita untuk memotong kata, kita tuangkan ke dalam titik-titik jawaban itu mungkin nggak akan sama persis. Jadi saranku kalau misalnya hari ini teman-teman punya buku yang lebih disukai, nanti tetap upayakan untuk mencari sumber-sumber buku lain supaya kita bisa merasakan perbedaan ritmenya. Dan waktu visual test kan kita nggak tahu ya, yang soalnya itu tuh nanti bakal lebih mirip condongnya sama recent actual test atau mungkin ke essentials atau mungkin ke apa. Jadi boleh dicek sama teman-teman. Terus selain itu tuh kayak British Council, BC, IDP, di website itu tuh dia juga menyediakan soal-soal gitu sih. Jadi bisa dicek sama teman-teman. Terus kalau untuk yang di IELTS, IELTS ini tuh aku tahu nih dari siswa di kelas Koring sih teman-teman. Dari domisilinya tuh di Bali, terus sempat sharing-sharing gitu. Miss, kemarin aku habis ambil tryout di IELTS di sini, di Bali sana. Terus ternyata tuh ini cukup rekomen sih nih, terutama kalau ada yang belum pernah visual test dan pengen coba ini ritmenya kayak gimana tanpa kita harus bayar yang 3 jutaan. Kalau untuk official test kan 3 jutaan ya teman-teman. Nah kalau untuk yang di IELTS ini, dia tuh menawarkan tryout. Kalau misalkan kita ambil 4 skill, waktu itu 650 atau 600 gitu. Terus untuk ambil 2 skill, misalkan aku cuma ambil tesnya speaking sama writing gitu ya, yang dapat feedback juga dari desainernya sana, bayarnya dulu tuh 250 kalau nggak salah 250 gitu ya. Nah nanti tuh kita bakal dapat feedback, jadi kita bisa tahu standarnya dari lembaga official itu tuh mereka lebih menyukai atau rekomendasi cara jawab yang seperti apa. Ah, itu tuh juga ada kalau misalnya teman-teman tarik untuk cobain ya, untuk simulasi official test. Kita lanjutin untuk yang bagian bawah sini. Ini ngomongin masalah metode baca. Jadi untuk yang metode baca scanning sama skimming ini tuh cukup banyak direkomendasikan ya. Kalau kita lihat dari artinya, scanning ini tuh dikatakan sebagai a reading technique to be used when you want to find specific information quickly. Jatuhnya tuh kita kayak menavigasikan kata kunci tertentu. Terus kita tuh nggak harus baca satu kata demi satu kata. Jadi pokoknya aku mau cari tahu history. Oke, kita cari history lokasinya di sini, dan seterusnya. Terus untuk yang skimming, dikatakan dia merupakan the process of reading only main ideas within a passage to get an overall impression of the content of a reading selection. Intisarinya dari scanning sama skimming ini, teman-teman tuh tidak perlu membaca satu kata demi satu kata, tetapi nanti kita akan memberikan highlight utama dari ini kata kunci apa sama apa, sehingga kesimpulannya adalah ini. Jadi untuk bentuk scanning sama skimming itu di beberapa tipe soal reading cukup membantu. Terus ada beberapa juga tuh yang kurang disarankan mengaplikasikan scanning sama skimming. Termasuk untuk tipe soal kayak di ini. eh True false not given. True false not given tuh kurang rekomendasi karena harus fokus ke satu kata demi satu kata. Ngomong-ngomong soal metode baca ini teman-teman, saranku tuh nanti bisa dicobain satu-satu ya. Maksudnya gini, untuk tips atau metode baca, sebenarnya kan tiap orang tuh nggak akan sama persis ya. Biasanya tuh ada seseorang yang mungkin cocok dengan metode tertentu, tapi dia nggak cocok sama metode lain yang temennya tuh cocok sama metode lainnya ini. Terus bisa juga itu tuh kita nggak cocok tapi orang lainnya itu tuh cocok dan seterusnya. Jadi saranku ketika teman-teman dapat sebuah tips ya, ini metode baca A, B, atau yang C, silahkan dicobain satu-satu teman-teman tuh paling cocok sama metode belajar yang seperti apa. Nah itulah yang aku rekomen buat teman-teman. Jadi aku nggak pengen yang kayak ini semuanya harus baca semua atau mungkin semuanya harus melakukan scanning skimming. Kalau untuk aku pribadi sih,
Ada kalanya tuh beberapa soal cukup kebantu dengan cepat, karena ini kan niatannya untuk menyingkat waktu dan kita dapat jawaban yang akurat gitu ya. Untuk beberapa soal, kalau misalkan aku udah ketemu jawaban benernya dengan menggunakan scanning sama skimming, oke, selesai. Tapi kalau misalkan setelah aku cari metode scanning sama skimming, ternyata ada nomor lain yang belum ketemu, misalkan kayak nomor 7 sama nomor 10 nih belum ketemu gitu ya. Maka aku biasanya pakai metode baca semua di paragraf yang aku rasa ini adalah rujukan utamanya gitu ya. Kayak nomor 7 nih, dia tuh menurutku rujukan utamanya di paragraf ketiga. Oke, aku baca satu kata demi satu kata untuk paragraf ketiga. Terus nomor 10 nih, tadi udah cobain scanning sama skimming tapi nggak ketemu. Ini nih rujukannya tuh paragraf kelima. Oke, paragraf kelima aku baca satu kata demi satu kata. Jadi kalau untuk aku pribadi tuh mungkin lebih ke 50-50 ya. Ada kalanya aku udah ketemu scanning sama skimming, oke, udah selesai. Terus kalau misalkan dari scanning sama skimming, ternyata ada nomor-nomor yang ternyata belum ketemu, barulah aku cari ini rujukan paragrafnya ke bagian mana, terus aku baca lebih detail satu kata demi satu kata. Gitu. Ini metode bacanya itu tuh aku bebaskan buat teman-teman lebih cocok sama yang mana ya. Dari Kak Ihwan, di mana Miss buat tryout tesnya? Oh, yang aku ceritakan tadi ya Kak. Kalau yang aku ceritakan tadi tuh di IELTS. Kalau IELTS ini setauku tuh di Denpasar sama Jakarta Kak. Yang tryout berbayar itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti mau ambil di British Council, ini tuh juga katanya ada yang kita bisa mengakses soal-soal eksklusifnya kalau kita udah reservasi. Jadi misalkan aku mau daftar di British Council, terus nanti tuh aku mau official testnya bulan depan gitu ya. Nah, maka hari ini tuh aku udah bisa ngeakses soal yang sebenarnya itu berbayar, tapi nanti bisa diakses secara gratis kayak gitu. Ini juga aku tahunya dari teman-teman scoring di awal tahun ini sih. Ternyata ada yang menyediakan seperti itu. Itu. Ini untuk yang tryout. Terus kita lanjutin untuk yang di bagian parafrase. Kita akan masuk untuk keterangan parafrase di bagian sini. Untuk konten utamanya parafrase, intisarinya kan kita kayak menyampaikan kalimat yang baru, tetapi mungkin susunan katanya itu tuh nggak akan sama persis seperti yang original, meskipun intisarinya itu tuh sama. Kalau untuk masalah parafrase ini, teman-teman harus notice nih, dia itu akan melihat atau menggunakan metode yang kayak apa. Termasuk ya kayak kemarin ya, yang aku jelaskan waktu kita awal listening, parafrase tuh kan ada nih teman-teman, yang emang kita akan gunakan dari bentuk sinonim, approach atau metodenya. Sinonim itu tuh misalkan kita ketemu kayak help diganti assist, atau mungkin many jadi numerous, itu kan dia maksudnya buat parafrase gitu ya, untuknya sinonim. Terus ada lagi tuh untuk yang masuk ke urutan kata yang dibolak-balik, tanpa menyalahi aturan grammar. Jadi misalkan kita mengatakan kayak gini, kemarin aku ke supermarket untuk beli sayur, buah, dan snack. Terus kita ganti nih kalimatnya kayak gini. Aku beli snack, sayur, dan buah ketika kemarin mengunjungi supermarket. Nah, itu kan juga masuknya untuk ke urutan yang dibolak-balik ya. Sehingga kita bisa gunakan untuk bentuk tersebut. Terus ada lagi tuh parafrase yang lain kayak kita ketemu struktur kalimat yang berubah. Mungkin aktif pasif, direct indirect speech. Yang kemarin kita bicarakan masalah inversi, itu kan juga termasuk parafrase ya. Inversi, adjective clause, adverb clause, macam-macam banget. Sehingga dari sini tuh teman-teman harus notice nih, informasinya itu tuh emang dia masuk ke parafrase, tapi approach-nya kayak apa. Supaya kita bisa lebih mudah untuk merujuk ini tuh mau ke paragraf mana baris keberapa, dan kita nggak kesulitan untuk menemukan rujukan utama di kalimat mana. Harapannya seperti itu. Ini untuk yang approach. Terus kalau untuk skala dari parafrase, skalanya parafrase tuh ada yang dari satu kata ke kata yang lain, satu frase ke frase yang lain, satu kalimat ke kalimat yang lain, atau mungkin satu paragraf ke paragraf yang lain. Jadi teman-teman harus notice nih, supaya kita bisa tahu seberapa jauh kita bisa melakukan parafrase itu. Terus kalau untuk contohnya, kali ini kita bisa mulai sama yang di bagian skala kalimat ya. Untuk kalimat yang asli, kita bisa ketemu kayak gini. Her life spent years of incredible change for women. Terus untuk yang di bagian sini, kita bisa parafrasekan kalimat di atas. Mary lived through an era of liberating reform for women.
Kalau teman-teman cek kata kunci live, live ini kan dia kelas katanya sebagai noun ya, difungsikan sebagai subjek utama pada kalimat awal itu. Tetapi untuk yang di bagian sini, ternyata kita ketemunya itu tuh untuk yang lived, yaitu tuh berubah menjadi kelas kata verb utama. Terus untuk years of incredible change, frasenya tuh dia berubah nih, jadi kayak gini. An era of liberating perform. Ini untuk yang masuknya di contoh kalimat yang pertama. Terus untuk kalimat yang kedua, misalkan kita kayak gini. Cheers. Like acacia leaves and hay, as they can consume 75 pounds of food a day. Kalau kita perhatikan kan dia maksudnya kalimat keempat ya teman-teman. Ini nih ada klausa independen yang pertama, diikuti sama klausa independen yang kedua. Terus mereka ini dihubungkan sama konektor and. Nah, kesannya itu tuh ya jelas nih, ini masuknya ke kalimat compound. Tetapi ketika teman-teman cek untuk kalimat yang baru, dengan urutan kata yang berubah sedikit, ternyata kesan kalimat compound itu tuh bisa menghilang. Termasuk kayak gini. A cheever can eat up to 75 pounds of acacia leaves and hay every day. Urutannya dibalik. Dari 75% tuh, 75 pounds ini ditaruhnya di bagian awal. Terus untuk acacia leaves and hay, ternyata ditaruhnya untuk yang bagian belakang sini. Dan kesannya kan kayak kalimat simple ya teman-teman. Nggak sama seperti kalimat di sebelumnya, di mana terkesan seperti kalimat tentang. Ini sedikit berubah dari struktur. Terus ada lagi nih, a trip to Italy should include a visit to Tuscany to sample their exquisite wines. Ternyata dari kata kunci Italia, ini kan dia digunakan sebagai bagian dari subjek utama ya. Ini tuh masuknya sebagai adverb sih, tapi ini bagian dari subjek utama. And a trip to Italy. Untuk kalimat yang baru dikatakan be sure to include a Tuscan wine tasting experience when visiting Italy. Kata kunci Italia kali ini ternyata dia masuknya itu tuh untuk adverb clause yang juridus. Jadi mungkin kayak secara intisari tuh ya ini sama-sama kita ngomong Italia. Cuman dari kata kunci Italia itu ternyata dia mengalami perubahan fungsi. Fungsi yang pertama dia digunakan sebagai subjek utama. Terus untuk fungsi yang kedua dia merupakan bagian dari adverb clause yang diridus. Ini pun juga sama nih teman-teman. Untuk lokasi, kita bisa mengatakan Tuscany, tapi kalau misalkan kita fungsikan sebagai adjective of origin, kita bisa katakan ke bentuk seperti Tuscan. Sama halnya kayak kita kasih perubahan seperti Japan, Japanese, Indonesia, Indonesian, terus Australia, Australian, itu kan dia juga ada perubahan ya. Satu yang formatnya itu tuh merupakan sebuah lokasi, satunya lagi itu kan format yang merupakan sebuah adjektif, terutama untuk yang golongannya origin gitu. Ini untuk yang masuknya ke skalanya kalimat. Dan untuk yang di bawah sini, ini tuh dia masuknya untuk skalanya paragraf nih teman-teman. Kita bisa cek untuk original passage-nya dulu ya. Dikatakan di sini, if the subpremise the map is besieged as much by inner infidelity as it is by the federal government. Early in the series, the greatest threat to Tony's family is his own political family. One of his closest associates turns witness for the FBI. His mother colludes with his uncle to conduct a hit on Tony, and his kids create the websites that track the federal crackdown in Tony's gangland. Jadi untuk yang originalnya. Terus ini tuh yang sudah diparafraskan. Terus bentuk perubahannya kita mungkin bisa geser di bagian bawah ya. Biar kelihatan untuk perubahannya itu kayak apa. Kalau untuk yang pertama kita bisa cek dari awalnya dikatakan early in the series. Ternyata diganti untuk ke first season. Kalau untuk maknanya season sendiri tuh kan erat kaitannya sama musim ya teman-teman. Berarti ya ada hubungannya sama waktu. Musim dingin, musim panas, musim semi, atau mungkin kayak musim kemarau, musim penghujan. Fokusnya season biasanya itu tuh erat kaitannya sama waktu. Cuma kali ini ternyata dia itu bisa nih diartikan samanya kayak series. Entah untuk series buku, atau mungkin kayak series kayak tontonan. Nah ternyata bisa nih, biasanya kayak gini tuh dia ada pelebaran makna. Kalau untuk masalah parafrase, sama seperti yang kemarin juga sempat disinggung, kadang tuh maknanya dia nggak selalu makna literal, tetapi bisa aja kayak makna konotatif. Terus ada lagi tuh kayak pelebaran makna. Yang paling penting, apakah native speaker itu tuh cukup sering menggunakan term itu atau enggak.
apakah padanan kata pelebaran makna itu atau makna konotatif itu, dia itu tuh sering digunakan, lazim digunakan oleh native speaker atau enggak. Nah, kalau misalkan lazim, oke, kita bisa gunakan untuk memparafraskan kata kunci itu. Yang sini pun juga sama nih teman-teman. Kayak his kids click through websites sama halnya kayak his children are surfing the web. Jadi untuk kata kunci surf secara literal tuh kan berselancar nih. Kita berarti cari pantai yang ombaknya bagus. Kita bawa papan selancar, terus kita bisa berselancar di pantai itu. Untuk kata kunci surfing. Tetapi kalau untuk maknanya sendiri, ternyata informasi kali ini tuh bisa dikatakan sama halnya kayak click through websites. Kalau kita lebih sering bilang googling ya, biasanya googling, browsing yang cukup sering kepakai. Jadi ini juga termasuk salah satu contoh kalau misalkan kita menemukan pelebaran makna. Bahwasanya mungkin ada beberapa makna yang secara literal tuh kayaknya nggak mungkin nih, tetapi untuk konteks yang sedang kita bicarakan, ternyata dia cocok dan bisa kita gunakan. Nah, ini nanti bisa kepakai. Terus kalau yang lain tuh perubahan kelas kata. Kayak ini. More present, ini tuh untuk kelas kata adjektif, ini intensifier. Terus whereas that, ini tuh untuk yang non utama, ini untuk yang adjektif. Yang lain juga ada nih perubahannya. Closest friend and associate samanya kayak one family member. Terus ada lagi his mother close with his uncle. Samanya kayak his mother and uncle are conspiring. Intisarinya kan sama nih teman-teman. Cuma kalau kita analisis ya, dari komponen kalimat, yang sebelah kiri tuh dia ada subjek utama, ada verbnya juga, terus ada lagi untuk tambahan objek. Cuma yang sebelah kanan tuh dia objeknya nggak ada. Sama kata kunci his uncle ini tuh dia menyatu ke dalam fungsi subjek utama. This mother and uncle are conspiring. Jadi ini tuh kayak gambaran kalau misalnya teman-teman ketemu dari variasi parafrase-parafrase yang mungkin dia bakal berubah dari masalah skala, apa bisa juga tuh komponen ya, kayak sinonim, urutan kata, atau bisa juga itu tuh struktur kalimat. Dan kita bisa lebih terbiasa sama perubahan-perubahan ini, terutama untuk menemukan pola-pola soal gitu. Terus yang ke bawah tuh contoh lagi sih bagian sini. Nah, ini untuk kalimatnya. Dikatakan most men drive cars to work. Terus ada lagi tuh ini. The majority of males use automobiles to get to their jobs. Kalau untuk kedua kalimat ini, apabila kita nanti pecah satu-satu, ternyata kita bisa sampaikan kayak most ke majority, drive, use, cars, automobiles, work, sama job. Nah, informasi kali ini itu tuh dia kayak cukup bervariasi dan emang kalau kita lihat cukup mirip maknanya satu kata demi satu kata. Tapi untuk yang kedua dari drive sama use, ini kan dia kayak kurang apple to apple ya teman-teman. Perasaan nih, kalau kita mengatakan drive, drive itu tuh untuk mengemudikan kendaraan tertentu. Kayak kita mau ngomong drive a car atau a bus atau mungkin a truck, itu kan dia harus yang rodanya banyak ya. Kita nggak bisa mengatakan I drive my bike, nggak mungkin. I drive my motorcycle, nggak mungkin. Harusnya tuh pakai ride. Nah, ini kenapa kok dia itu disamakan kayak keterangan use yang maknanya tuh menggunakan, kan nggak apple to apple. Kalau kita mengatakan use, misalkan kita bilangnya seperti ini. Aku membuka paket ini menggunakan gunting. Aku menghaluskan adonan ini menggunakan blender, misalkan. Nah, ini kenapa kok disampaikan dalam bentuk yang disamakan atau sinonimnya? Padahal kan dari maknanya dia jauh banget ya. Iya, kalau misalkan kita fokus dari skala satu kata ke kata yang lain. Tapi kalau kita cek maknanya secara utuhan, kan kita parafrasenya satu kalimat nih. Nah, makanya kita perlu cek dulu lengkapnya ini dia bilang kayak gimana. Kalau misalkan di dalam kalimat lengkap dikatakan sebagai use automobiles, kayak gini, ini kan dia sama nih maknanya kayak kita mengatakan drive cars. Makanya tadi di atas aku sempat bilang sama temen-temen, kalau untuk masalah parafrase itu tuh jangan hanya fokus untuk satu kata demi satu kata. Tapi teman-teman harus fokus nih, skala perubahan atau skala parafrasenya itu tuh punya skala seperti apa. Dia itu tuh apakah satu kata demi satu kata, atau mungkin satu frase ke frase yang lain, atau bisa juga itu tuh kayak satu kalimat ke kalimat yang lain,
karena ini bakal pengaruh ke seberapa jauh kita bisa gunakan kalimat itu sebagai rujukan. Gitu. Ini untuk variasi parafrase. Terus kalau untuk poin utama kenapa kok ini dirasa sangat penting, karena waktu kita official test, sebenarnya nggak cuma dari buku Cambridge ya. Untuk official test itu tuh soal-soalnya kan bakal diambil dari passage yang tertulis, teman-teman. Dari passage yang tertulis, ada yang satu bagian tuh yang mungkin diambil, digunakan sebagai cikal bakal soal yang baru, tetapi kalimatnya nanti kan nggak mungkin sama persis 100% ya. Pasti ada sedikit perubahan atau mungkin perubahannya sangat banyak. Tetapi ini merupakan rujukan utama. Nah, kalau misalkan kita cukup paham nih dari pola-pola parafrase, harapannya tuh kita bisa lebih gampang untuk merujuk kalimat soal ini gitu tuh cocoknya kita mau refer sama paragraf keberapa, baris keberapa. Misalnya gitu. Tapi ini nggak cuma ke buku Cambridge ya, buku-buku lain pun juga sama untuk masalah parafrase. Ini terus untuk latihannya teman-teman hari ini sekalian aku jelaskan ya. Untuk latihan hari ini, kita akan mengerjakan skimming satu yang temanya mengenai Arts in Australia. Nanti yang dikerjakan sama teman-teman nomor 1 sampai nomor 3 ini, tapi karena ada anak-anak soal ya, nanti tuh waktunya juga lumayan banyak. Kalau untuk yang skimming 2 ini nanti, dia tuh arahannya juga sama kayak yang ada di bagian awal skimming satu. Tapi ini nanti bakal digunakan sebagai PA kita. Nah, teman-teman simak. Untuk soal yang ada di halaman 20, ini nomor 1 sampai untuk yang nomor 3 ya. Halaman 20 nomor 1 sampai 3 beserta anak-anak soalnya. Untuk soal kali ini, teman-teman nanti kan bakal diminta untuk mencarikan parafrase. Sebelum kita akan fokus sama kelas kata macam-macam, silakan diperhatikan perintah paragraf 1, 2. Ini kan dia paragraf 3, 4 nih. Padahal kan totalnya dia ada 3 paragraf ya. Ini bisa di-ignore, ini bisa di-ignore. Untuk rujukannya aku ketikin ke chat Zoom. Rujukan paragraf untuk yang nomor 1 ini, nanti tuh bisa teman-teman cari di paragraf 1. Terus untuk nomor 2 ini, nomor 2 tuh dia ada di paragraf 2 sampai 3. Terus untuk yang nomor 3 tuh dia agak nyebar sih, teman-teman. Nomor 3 tuh dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Terus untuk yang dianulir tuh yang nomor 36. Ini nanti nggak usah dikerjain sama teman-teman ya. Nomor 36 dianulir, ini nggak usah dikerjain sama teman-teman. Terus untuk cara mengerjakan, nanti bisa fokus sama kelas katanya dulu ya. Jadi kalau untuk kelas kata ini kan dia macam-macam. Mungkin kelas katanya noun atau adverb, bisa adjektif, bisa verb utama, tergantung dari soal yang dikerjain sama teman-teman. Dia itu tuh yang masuk sama golongan kelas kata apa. Sebagai contoh tuh ini, untuk pleasing sama attractive. Pleasing sama attractive, ini kan dia kelas katanya untuk adjektif ya. Rujukannya kan paragraf 1 nih. Nah, kita filter. Untuk paragraf 1, yang kelas katanya adjective tuh yang mana? Misalkan kayak impossible, cultural, ada heated. Terus ada lagi tuh misalkan kayak modern, well known, ada financial, deep, abiding, commercial, ada tough. Teman-teman bisa filter nih untuk yang kelas katanya untuk kelas katanya adjective. Nanti setelah kita filter, yang kelas katanya itu sama kelas kata adjektif seperti nomor 1 tadi. Nanti silakan pilih satu kata aja yang dirasa punya makna paling close related sama kata kunci pleasing dan attractive. Sehingga untuk latihan hari ini, teman-teman tuh diharapkan untuk mampu memfilter kelas kata yang sama dulu. Kita butuhnya untuk kelas kata seperti apa. Setelah kita filter, kita bisa pilih salah satu jawaban yang maknanya paling close related atau bahkan sama gitu ya. Terus untuk yang lain macam yang ini, nomor 6 trying hard. Ini kan dia masuknya ke verb in ya. Untuk yang verb in nih kita cari. Verb in di paragraf ini kita ketemu mentioning. Terus ada lagi tuh macam striving, ada lagi presiding. Jadi bisa kita filter untuk yang kelas katanya itu dia sama-sama ke verb in. Setelah kita filter mana aja yang sama-sama ke bentuk verb in, nanti bisa pilih salah satu yang maknanya tuh paling close related sama trying hard. Begitupun untuk yang lain, termasuk kayak ini. Considerably, ini kan dia masuknya untuk ke adverb ya. Dicek nih sama teman-teman yang masuknya kelas kata adverb itu tuh mana aja, nanti bisa difilter.
Terus untuk jawabannya nanti di bagian sini, nomor satu tuh sepenuhnya satu kata. Untuk yang di bagian sini, mayoritas satu kata, tapi nanti tuh ada yang masuknya ke phrasal verb, teman-teman. Phrasal verb tuh biasanya ada verb utama yang diikuti sama preposisi. Jadi untuk yang ini, satu kata aja jawabannya. Yang sini, rata-rata hanya satu kata, tapi nanti ada phrasal verb juga di beberapa nomor. Terus untuk yang di bagian sini, nomor 3 tuh dia frase. Teman-teman masih ingat kan ya, kemarin pas dijelaskan waktu kita awal listening, frase itu tuh dia merupakan kumpulan kata, tapi belum cukup untuk kita katakan sebagai sebuah klausa. Kalau dilihat dari jenisnya, frase ini kan dua macam nih. Satunya non phrase, satunya lagi itu tuh untuk yang verb phrase. Sesuai sama namanya, non phrase itu tuh berarti ya non utama, tetapi dia ada penjelasan yang macam-macam. Kombinasinya tuh mungkin kalau non phrase ada yang noun, preposisi sama noun, atau mungkin adjektif sama noun, mungkin quantifier sama noun, atau mungkin adverb adjektif sama noun. Jadi kan banyak banget ya kombinasinya. Nanti bisa teman-teman cek nih, ini tuh di dalam soalnya dia non-phrase yang kombinasinya pakai komponen apa sama apa. Nah, ternyata kan Will mendesain ini tuh dari adjektif yang diikuti sama noun utama gitu ya. Nah, nanti kita cari nih untuk komponen adjektif sama noun sehingga nanti kita bisa membentuk sebuah frase. Begitupun untuk yang frase satunya untuk verb phrase. Verb phrase itu tuh biasanya tambahannya kayak verb diikuti sama preposisi tertentu atau verb yang diikuti sama adverb. Sehingga kalau kita lihat located amidst ini kan dia verb utama yang diikuti sama preposisi ya. Teman-teman cari nih untuk yang sama-sama verb phrase, dia itu tuh punya kombinasi verb utama sama preposisi. Setelah kita filter yang komponen itu tuh sama, mana aja yang berpotensi jadi jawaban benar, silakan dipilih salah satu, di mana komponen sama mininya itu tuh dia paling constipated sama komponen located needs. Gitu. Ini sih kalau untuk latihan hari ini yang ada di schema